salah satu hal yang bisa kita berikan kepada siswa yang yang berminat untuk mengikuti atau terlibat dalam lomba matematika adalah dengan memperkenalkan soal-soal yang ada kaitannya dengan matematika sekolah, akan tetapi levelnya sedikit lebih tinggi ya, lebih membutuhkan critical thinking, lebih levelnya lebih higher order thinking ya. Ini salah satunya adalah manipulasi aljabar. Nah, ini semua saya pikir sudah sering dipergunakan di sekolah, paling tidak nomor 1 ya. Nomor 2 ya, tinggal diperkenalkan aja, mungkin bisa diberi kesempatan untuk membuktikan ya, sebagai latihan. Kemudian nomor 3 juga mungkin Bapak Ibu punya cara yang yang lebih baik untuk mengingat bagaimana cara kita menguraikan perpangkatan dengan 3 ya. Kalau saya sih mengingatnya biasanya kayak A pangkat 3, kemudian 3 dikalikan ini 2 kali ini sekali, jadi 3A kuadrat B, kemudian 3 ini sekali ini 2 kali, 3AB kuadrat, dan B pangkat 3. Untuk pangkat 4 dan selanjutnya mungkin perlu teorema binomial. Saya sendiri nggak hafal, mungkin juga bisa dihafal dengan menggunakan pohon binomial ya, kayak 1 1 1 gitu, 1 2 1, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Nah, untuk yang ini ya, ini perlu merupakan hal yang cukup berguna juga kalau diingat, handy, karena akan sering dipergunakan berkali-kali di soal-soal lomba ya. Jadi A tambah B tambah C ya, kalau kita pakai hukum distributif aja nanti akan keluarnya seperti ini ya. Cara melihatnya mungkin kenapa angka 2, ketika kita mengalihkan A tambah B tambah C dengan satu lagi A tambah B tambah C untuk menghasilkan masing-masing AB ini ya, bisa A dari faktor yang 1, B dari faktor yang kedua, atau B dari faktor yang 1, A dari faktor yang kedua. Itulah kenapa ada angka 2-nya di sini ya. Oke. Kemudian ini selisih dari 2 perpangkatan N ya, A pangkat N kurang B pangkat N. Ini bisa ditulis ulang menjadi, sepertinya ini ada typo, ini harusnya plus di sini, ada kurang tanda plus. Jadi ini seharusnya A min B dikali A pangkat N min 1 ya. Untuk mengingatnya, banyaknya ekspresi yang ada di setiap suku ada sebanyak N-1, kemudian dipergilirkan mula-mula dari A-nya sebanyak mungkin, kemudian B-nya 1, A-nya N-2, kemudian B-nya 2, A-nya N-3, dan sampai yang terakhir adalah ketika B-nya sebanyak-banyaknya, yaitu N-1 dan A-nya 0 ya. Oke. Kemudian ini nah, ini saya lupa menuliskan, ini hanya berlaku untuk N ganjil saja ya. Jadi untuk N ganjil kita bisa memfaktorkan juga A pangkat N tambah B pangkat N ya. Sebetulnya kalau kita mengingat yang nomor 5, ketika N-nya ganjil dan B-nya kita gantikan dengan minus B, maka minusnya minus 1 pangkat ganjil akan menjadi min 1, sehingga ada 2 tanda minus, ini menjadi plus. Kemudian semua B yang muncul di sini diganti dengan minus B. Jadi suku yang kedua, karena B-nya cuma 1, jadi minus ya, seperti itu. Jadi ini mudah diingat juga kalau kita mengingat nomor 5. Nah, kemudian ini adalah perumuman dari yang tadi, yang A tambah B tambah C kuadrat, tapi untuk N variable. Seperti tadi, ini semua ada faktor A1 kuadrat, A2 kuadrat, sampai AN kuadrat ya. Kemudian ketika kita mengalihkan 2 ekspresi yang serupa dengan dengan hukum distributif, katakanlah A1 ya,
Misalkan kita ingin memperoleh ekspresi A1 A2, kita bisa peroleh dari A1 yang ada di kurung yang pertama dikalikan dengan A2 yang ada di kurung kedua. Kemudian satunya lagi A2 dari sini, A1 dari yang kedua. Jadi untuk setiap I dan J yang berbeda, ya, kita akan selalu punya dua hal seperti itu. Jadi ada A1 A2 dan A2 A1, ya. Itu sama-sama kita tuliskan sebagai A1 A2. Kemudian ada juga dua buah A1 A3, dua buah A1 A4 dan selanjutnya. Jadi untuk setiap I yang berbeda dengan J, ketika I-nya kurang dari J, ada dua buah ekspresi AI AJ, ya. Nah, kemudian ini juga penting. Oke. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa verifikasi, ya. Oke. Oke, ini misalkan apa? Contoh-contoh soal olimpiade dasar mungkin di soal SMP gitu. Ya, mungkin bisa dicoba sebentar sambil saya mencari cara untuk bisa menulis di situ. Oke, terlihat ya, tapi agak kecil, nggak apa-apa lah. Oke. Oke, jadi diapakan? Saya bisa nulis nggak ya? Oke. Jadi kalau kita kalikan dengan ini, itu kan dia 1 kan? Jadi kalau dikalikan juga nggak apa? Tidak mengubah nilainya kan? Jadi kalau dikalikan dengan, tapi ini cerdiknya ya, kan ya sama-sama dikalikan dengan 1, tapi ini dikalikan dengan 2 kurang 1. Kenapa kita kalikan seperti itu? Karena kita punya fakta bahwa A ditambah B dikali A kurang B itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya. Jadi ketika ini dikalikan dengan sampingnya, dia jadi 2 kuadrat min 1. Ya. Nah, kemudian yang ini 2 kuadrat min 1 dikalikan dengan 2 kuadrat plus 1. Lagi-lagi kita menggunakan ini lagi. Hasilnya jadi apa? Kalau dikalikan. Jadi ini dicoret, tinggal ini dikali ini. Tapi pengalian ini dengan ini jadinya 2 pangkat 4 min 1. Ini coret lagi. Kemudian yang 2 pangkat 4 min 1 dikalikan dengan 2 pangkat 4 tambah 1, hasilnya jadi 2 pangkat 3 kurang 1. Ya, ini. Oke. Nah, yang terakhir, kalau kita lakukan itu terus, ini sebelum kita nyampe ke sini, kita akan bertemu dengan 2 pangkat 2 pangkat 10 dikurang 1. Nah, sekarang yang terakhir kalau dikalikan jadi berapa? Pakai ini. Ya, pangkatnya yang bertambah. Karena kan kalau dikuadratkan ini 2 pangkat 2 pangkat 10 dikuadratkan. Ya, kalau dikuadratkan kan jadi si pangkatnya dikalikan. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 10. Jadinya 2 pangkat 2 pangkat 11. Jadi ketika yang ini dikalikan dengan yang ini, ya, jadinya kita punya 2 pangkat 2 pangkat 11 dikurangi 1 kuadrat. Dikurangi 1, ini coret, kemudian plus 1. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 pangkat 11. Gitu hasilnya. Ya. Oke, jadi ya ini apa? Buat anak-anak yang yang punya kemampuan matematik, soal-soal yang seperti ini bisa dibilang lezat gitu buat mereka. Artinya mereka bisa gitu ya, keren juga gitu ininya. Oke, silakan berikutnya dicoba. Ini latihan untuk ini aja, untuk terbiasa mempergunakan memanipulasi identitas aljabar.
sorry, saya ulang lagi. Jadi ketika kita bertemu dengan selisih kuadrat, ada semacam dorongan gitu untuk segera menggunakan identitas untuk selisih kuadrat. Ya. Dalam hal ini yang merupakan selisih kuadrat yang mana? Yang mana? Oh, ya betul. Tapi maksudnya yang bentuk yang pangkatnya genap kan yang A pangkat 6 kurang B pangkat 6. Jadi ketika dia kita tuliskan sebagai A pangkat 3 kuadrat dikurangi B pangkat 3 kuadrat, ya segera kita punya urge, punya dorongan untuk menerapkan selisih identitas selisih 2 kuadrat, ya. Jadi X kuadrat kurang Y kuadrat diubah jadi X tambah Y dikali X min Y. Jadi dalam hal ini, yang ini berubah menjadi A pangkat 3 tambah B pangkat 3 dikali dengan A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Nah, ketika dibagi dengan ini, jadi sisanya menjadi apa? Ini dibagi ini, berarti sama aja dengan ini dicoret si A pangkat 3 kurang B pangkat 3-nya. Jadi A pangkat 3 betul seperti tadi yang dikatakan, dibagi dengan A kuadrat kurang AB ditambah B kuadrat. Nah, kita ingat lagi identitas untuk penjumlahan A pangkat N tambah B pangkat N untuk N ganjil. Jadi untuk N ganjil, A pangkat N tambah B pangkat N bisa dibagi dengan A tambah B. Jadi ini bisa dituliskan sebagai A tambah B dikali dengan A kuadrat kurang AB ditambah B kuadrat. Ya. Nah, ini ada samanya dicoret, jadi hasilnya tinggal A plus B. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, ini penting juga dalam latihan aljabar ini. Ini sambil melatih keuletan juga, ya. Artinya ya mungkin pada percobaan pertama nggak tahu harus ngapain, tapi kemudian nyoba-nyoba berbagai macam hal gitu. Pada intinya maksud saya mungkin ketika kita memberikan soal ini sedapat mungkin jangan terlalu cepat memberitahu jawabannya, ya, karena kalau kita ada perbedaan antara tahunya diberitahu dengan tahunya itu dengan mendapatkan sendiri, meskipun dapatnya lama gitu, ya. Nah, hal yang penting yang lain adalah ketika seseorang itu mendapatkan solusinya, dan biasanya itu lama untuk dapat solusinya, melakukan refleksi juga. Jadi kenapa ya saya tadi lama gitu, mikirnya harusnya tadi di awal itu seperti apa ya biar saya bisa cepat. Tadi percobaan atau sudut pandang mana saja yang tadi saya nggak berhasil sebelum nyampe ke solusi yang berhasil ini. Jadi, nah itu seorang problem solver itu setelah selesai pun perlu look back, istilah kalau Polya-nya, ya, George Polya-nya. Jadi setelah selesai lihat kembali, kemudian diamati apa yang works, apa yang jalan, apa yang enggak, ya. Oke, berikutnya silahkan dicoba. Ini juga soal tipe-tipe aljabar sederhana di awal-awal, mungkin olimpiade SMP atau soal-soal OSK, ya, yang seperti ini sering muncul. Ini hanya bermodalkan manipulasi aljabar. Gimana caranya kita untuk bisa, katakanlah dalam hal ini, mendapatkan ekspresi X tambah Y kuadrat dari informasi-informasi yang diberikan. Jadi yang ingin dicarinya X tambah Y kuadrat, dan ini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Jadi kalau kita mau hubungkan gimana tadi Pak Evan? Ya, sudah, ini dicari. Sekarang mau dikaitkan antara yang diketahui nilainya, ini kita tahu nilainya, dengan apa yang kita cari di atas. Jadi untuk bisa dapat yang ini dari yang ini diapakan?
Ini ekspresinya udah mirip kan? Ditambahkan aja. Ditambahkan dengan ditambah apa? Yang bintang dengan yang bintang 1 dengan bintang 2. Oh, ya bisa seperti itu, tapi apa? Lebih baik perspektifnya itu, ini kan kita udah tahu nih 64. Agar bisa punya ini ditambah apa? Agar persis sama. Atau tambah 4 X. Oke, ya. Jadi 64 ditambah 4XY adalah persis seperti yang kita inginkan. Nah, tapi 4XY-nya ada nilainya. Ada X-nya. Ya. Jadi 64 dikurangi 15 dikali 4. Kurangi 60. Ini jadi sama dengan 4. Ya. Oke. Makasih Pak Evan. Satunya lagi, silahkan. Contoh berikutnya ini contoh yang standar juga, yang manipulasinya seperti barusan kurang lebih ya. Bisa dicoba juga. Oh, maaf. Sebentar. Boleh bertanya Pak Bara? Boleh. Saya mau bertanya Pak, seandainya kan soal yang seperti Bapak tampilkan tadi dan yang sekarang, saat ini kan dalam aljabar. Pertanyaannya Pak, apakah seandainya anak itu kan ini menurut saya seolah tak mungkin bisa menjawab dengan cara tebak-tebak, apakah itu dibenarkan atau belum atau gimana Pak ya? Karena ini kan bisa memancing untuk mencoba-coba angka gitu. Bergantung yang setting soalnya. Maksudnya dicari X-nya atau gimana? Rada susah nyoba-nyoba untuk apa? Untuk soal yang ini dan soal yang sebelumnya juga, untuk yang memenuhi gitu misalkan ya. Tapi sah-sah saja apa? Dan salah satu hal yang dianjurkan ketika kita problem solving itu kita punya apa? Punya keberanian untuk menebak ya. Nah, tapi kalau soalnya kebetulan dalam bentuk essay, tentunya harus ada justifikasinya. Tapi kalau misalkan soalnya dalam bentuk isian singkat atau pilihan ganda, ya boleh aja menebak, nggak apa-apa ya. Karena kadang-kadang solusi itu muncul dari proses menebak dulu. Ya. Kalau soalnya memang bisa ditebak gitu, ya nggak apa-apa. Ya, mungkin kita melihat apa sih alamiahnya yang kita lakukan. Karena ini ada kubiknya, yang ininya cuma X tambah super X, maka tentunya yang alamiah lah kita ingin mencoba untuk mempangkat 3 kan ya. Dan kita bisa gunakan identitas A tambah B pangkat 3. Tadi apa? A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Oke, jadi coba lebih lanjut. Ada yang mau nyoba untuk melanjutkan? Yang pertama, Boleh, Pak Johan, silakan. X pangkat 3 tambah X pangkat B3 dikurang dengan 3X tambah X min 1. X pangkat min 1. Gimana? Mulai dari mana dulu? X pangkat 3. Itu maksudnya ini diuraikan yang X tambah super X pangkat 3 atau gimana? Kalau saya langsung ke jawaban sih Pak. Aha. Sama-sama di pangkat 3 tadi, yang X tambah Oke. 1 per X. Jadi, Dua ruas pangkat 3. oh, bentar. Mulai dari sini, Iya Pak. terus diapakan? Terus di pangkat 3 kan diperoleh hasilnya X pangkat 3
Oke. ditambah dengan 1/X pangkat 3. Gimana? Kenapa ditambah 1/X? 27 sama dengan Aha. X pangkat 3. pangkat 3. Terus? ditambah dengan 1/X pangkat 3. Oke. Ditambah lagi dengan 3 Mhm. dikali X tambah 1/X. 3 dikali X tambah 1/X. 3x ditambah 3 kali x tambah 1/x gimana? Oh, langsung. Oke. Oke. Sip. Kemudian tinggal ini berarti sama dengan yang ditanyakan dengan 3 kali yang diketahui ya. Oke. Pindah ruaskan jadinya 27 kurang 9 ya. 18 sama dengan. Oke. Makasih. Oke, mungkin nanti yang X pangkat 4 tambah 1/X pangkat 4-nya bisa dicoba kurang lebih serupa ya. Oke, ini ya masih mirip-mirip ya. Silahkan dicoba. Saya mulainya dari X tambah Y dikuadratkan. ini, kan itu tujuannya untuk dari X pagi-nya berapa. Oke. Setelah saya dapat X pagi-nya berapa, Mhm. bisa X tambah Y-nya saya tambahkan 3. Oke. Tujuannya untuk mencari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Sebentar, jadinya dari sini 2xy-nya sama dengan 25/4 dikurangi dengan 13/4 ya. Oke, XY 3/2. Oke. Xy 3/2. Lalu X tambah Y-nya setengah berapa? Tujuannya untuk mencari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. X tambahnya gimana? X tambah Y-nya saya pangkat 3. X tambah Y. Oke. X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. X tambah Y pangkat 3 saya dapat X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 Mhm. ditambah 3 kali XY kali X tambah Y. Oke. Ini 3 kali xy. 3 kali XY Mhm. kali X tambah Y. Nah, saya tinggal menilai X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. Kalau X tambah Y-nya gimana? X tambah Y tetap punya kami nomor. Tapi kan ada bisa 2 nilainya. Karena yang kita oh, oke. Ya, sorry. Ya. Oke, jadi kita tahu ini. Mhm. Lalu untuk mencari X pangkat 5 tambah Y pangkat 5, Mhm. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 Mhm. kalikan dengan X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Oke. Supaya lupa nanti X pangkat 5 ditambah Y pangkat 5. Ditambah X kuadrat Y pangkat 3 ditambah Y kuadrat X pangkat. Kali X tambah Y. Langsung aja Pak, kalau kita bikin Aha. X kuadrat kali X tambah Y. X kuadrat Y kuadrat Oke. kali X tambah Y. Dan juga kita sudah sekarang hasilnya ke dalam kertas. Oke. Jadi X kuadrat Y kuadratnya ada, kemudian X tambah Y-nya ada. Ya, sip. Ini ada nilai, ini ada nilai. Oke. Ada cara lain? Lebih simpel ini sih Pak, nampaknya. Gimana? Kalau perpangkatan biasa lebih panjang ya Pak. Kayaknya lebih simpel yang seperti ini. Ya, tapi kadang-kadang buat seseorang itu yang mana yang lebih alamiah buat dirinya gitu, ya. Kalau saya tadi sih Pak, di pangkat 5 sih Pak. Mhm. XY-nya memang benar 3/2, tapi saya X tambah Y pangkat 5 jangan dari
Mhm. X tambah Y pangkat 5. Kayaknya bisa. Jadi 3 Pascal. ini karena pangkatnya ganjil bisa kita faktorkan jadi X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3Y ditambah X kuadrat Y kuadrat dikurangi X Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Ya. Dari sini si X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 nya bisa dicari lewat sini. Kemudian X kuadrat Y kuadratnya bisa dicari seperti tadi XY nya. Kemudian ini sisanya ini jadi minus XY X kuadrat tambah Y kuadrat juga bisa dicari ya. Oke, tapi yang tadi yang Pak Petrus juga alamiah, jadi kurang lebih idenya adalah untuk mendapatkan pangkat 5 mungkin kita lihat dulu dari yang kuadrat dengan yang pangkat 3 gitu. Kemudian sisanya nanti kita cari. Ya sebetulnya juga mungkin Pak Petrus mikirnya berawal dari akhir juga ya. Kita ingin nyampe ke X pangkat 5 tambah Y pangkat 5, gimana caranya? Pertama untuk pokoknya asal ada X pangkat 5 tambah Y pangkat 5-nya, kita kalikan aja X kuadrat tambah Y kuadrat dengan X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. Kemudian nanti sisanya yang nggak kita perlukan, kita lihat gimana cara mencarinya lewat dari informasi yang diberikan. Oke, sip. Ya, berikutnya. Jadi ini faktorin seperti ini, kemudian ininya tahu, kemudian ini tahu, yang ini ada, berarti tinggal nyari yang ini ya. Ups. Jadi ini ada, tinggal yang ini. Dan ini dicari lewat bersama. Oke. Dua X Y Z X. Ya. Jadi ininya tahu, maka ini juga akan tahu ya. Jadi kita dapat yang ini. Oke. Yang lain ada cara lain, kayaknya ini udah apa? Udah singkat gitu ya. Nah, ini kuncinya tahu identitas ini ya. Saya sendiri nggak hafal nih identitas ini. Oke. Ada yang mau nyoba satunya lagi? Nah, seringkali mengerjakannya itu bisa di tataran seperti ini aja, apa? Mana yang sudah kita lakukan apa, kemudian untuk bisa menyelesaikan kita perlu informasi apa. Nah, informasi yang diperlukan itu bisa didapat dari mana gitu. Nggak perlu harus betul-betul selalu sampai ke tataran angkanya konkretnya berapa ya. Jadi seperti ini tadi Pak Evan tadi kita ingin tahu yang ininya tahu, kemudian ini juga tahu, kemudian ini juga tahu. Oh, berarti kalau ingin tahu si X, Y, Z kita perlu tahu ini. Gimana caranya kita perlu tahu yang ini? Kita memanfaatkan identitas untuk X tambah Y tambah Z kuadrat. Ini dijabarkan jadi ini. Karena yang ini tahu dan yang ini tahu, berarti yang ini juga bisa dicari. Akibatnya si X, Y, Z yang di atas bisa dicari juga. Kurang lebih gitu ya. Sebelum ke sana, saya boleh bertanya ke Anda. Saya ingat kemarin, saya juga frustasi kemarin menyelesaikan sistem persamaan hubungan. Misalnya kalau mau melengkapkan kuadrat dan mempergunakan ini, berarti kita perlu apa dan apa? A ditambah oke, kita perlunya ini agar 18 mungkin perlunya gini ya.
3B ya. Agar nanti kita punya 2 kali A dikali min 3B kan jadi min 6AB, dikali 3 jadi 18AB ya. Dan ini kita mempergunakan berapa B kuadrat? 27B kuadrat ya, udah kepake ya. Oke, jadi yang ini sama ini udah habis ya. Berarti sisanya yang ini. Yang ini. 5 C min berapa agar 30C? 3 ya? Ya, 6C 30C berarti di sini sisanya ini kita pakai 9 kali 5 ya, 45. Jadi ini berarti ini karena ini non negatif akan lebih besar dari berapa? 237 kurang 45. Saya udah jarang hitung. 292. Betul? Salah ya. Berapa? Harusnya 192. 237. Oke. Jadi berarti nilai terkecil yang mungkinnya adalah 192. Ketika masing-masing ekspresi ini bernilai 0. Jadi ketika A-nya sama dengan 3B dan C-nya sama dengan 3. Ya. Oke. Ada file yang bisa saya share yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan setelah istirahat. Isinya termasuk yang ini dan hal yang lain. Sebentar.